Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen yang terhormat. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dani Rahman. Di sini saya dari kelas reguler E. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia yang bertema Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Ya. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita di Indonesia. Banyak sekali berbagai macam bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Bali, dan lain-lain. Bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa nasional ketika ingin berkomunikasi dengan orang Jawa, tapi kita tidak bisa bahasa Jawa. Cukup kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga termasuk bahasa pemersatu. Kenapa disebut bahasa pemersatu? Karena bahasa Indonesia juga termasuk bahasa pemersatu. Karena bahasa Indonesia kehadirannya mampu diterima semua halayak, baik dari kota, desa, pejabat, golongan atas, golongan bawah, laki-laki, perempuan, orang dewasa, remaja, dan anak kecil. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah agar tak mudah terpecah belah. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia juga melambangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI terbentuk atas persatuan dan kesatuan atas persamaan nasib, budaya, wilayah, serta prinsip-prinsip yang ada. Salah satunya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia sendiri adalah sebuah proses perkembang dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca. Di antara keberagaman etnis, bahasa dan latar belakang sosial yang hidup di Kepulauan Nusantara, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menjadi meluas karena peran dan percetakan awal abad ke-20 yang menerbitkan kesastraan dan persis nasional. Indonesia yang dibayangan Imaginary Community kian dipersatukan oleh bahasa yang memungkinkan warganya dari berlatar belakang sosial bersentuhan dengan dunia modern. Karena dari itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat ekspresi dan nasionalisme, tapi juga aspirasi tentang Indonesia dalam dunia kolonial yang hierarki. Bahasa Indonesia juga menjadi ekspresi dan kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia. Maha benar seperti dikatakan Ben Anderson dalam Kuasa Karta Jelajah Budaya Politik di Indonesia bahwa fungsi publik utama bahasa Indonesia terletak dalam perannya sebagai pemersatu. Sejak awal pembentukannya, bahasa Indonesia menunjukkan proses sosial, budaya, dan politik yang menjadi sikap bersama sebagai bahasa Indonesia. Karena itu, bahasa Indonesia juga dapat dianggap sebagai cerminan sikap kebangsaan untuk menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika, seperti lingua franca yang artinya adalah penghubung antara komunikasi yang berbeda bahasa Indonesia di wilayah geografis yang cukup luas, yaitu Nusantara. Sebagai sebuah produk sosial budaya yang bineka, bahasa Indonesia mempunyai beberapa karakter. Pertama, bersifat inklusif dan terbuka. Berbagai bahasa daerah dan bahasa orang menjadi bahasa serapan dan kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kedua, pluralis, menerima perbedaan dan keberagaman sebagai sebuah kekayaan bangsa. Ketiga, bersifat demokratis dan egaliter. Semua orang dari berbagai status sosial, belakang, suku, dan agama dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama.
Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh untuk memperkaya kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Tidak ada ruginya bagi kita untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Justru dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita akan mendapatkan manfaat yang membantu kita dalam sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.